Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Samun Purwolobas Tambuk A41191107 dari Prodi PJKR kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman mata kuliah strategi pembelajaran. Konsep dasar pembelajaran Penjas. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara saksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah jasmani, psikomotor, kognitif dan afektif setiap siswa. Materi dalam pendidikan jasmani disajikan untuk membantu siswa agar memahami manusia bergerak dan bagaimana cara melakukan gerak secara aman, efisien dan efektif. Adapun implementasi perilaku dilakukan secara terencana, bertahap dan berkelanjutan. Yang dapat gilirannya siswa dapat diharapkan meningkatkan sikap positif bagi diri sendiri dan menghargai manfaat aktivitas jasmani bagi peningkatan kualitas hidup seseorang. Dengan demikian akan terbentuk sikap sportivitas. Fungsi dan tujuan pendidikan jasmani. Fungsi pendidikan jasmani dan kesehatan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan kebiasaan hidup sehat dan menjadi penunjang pertumbuhan dan pengembangan siswa, memiliki fungsi pembelajaran pada aspek organik, perkembangan struktur dan fungsi tubuh, aspek kognitif, keterampilan berpikir, aspek afektif, keterampilan sikap mental dan sosial dan emosional. Tujuan pendidikan jasmani dan kesehatan memiliki tujuan untuk membantu siswa memperbaiki derajat kesehatan dan kesegaran jasmani melalui pengertian, pengembangan sikap positif, keterampilan gerak dasar serta berbagai aktivitas jasmani sehingga siswa dapat 1. Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya mengembangkan dan memelihara kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas dan olahraga. Memacu pertumbuhan termasuk pertumbuhan tinggi badan dan berat badan secara harmonis. Selanjutnya, fungsi dan manfaat strategi pembelajaran Penjas. 1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan mencapai lajunya pembelajaran dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara perencanaan program pembelajaran yang lebih sistematis. Lebih memantapkan pembelajaran dan jalan meningkatkan kemampuan sumber belajar. Memungkinkan belajar secara seketika, yaitu mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang sifatnya verba dan abstrak. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu membuat batas geografis. Fungsi strategi pembelajaran jasmani berfungsi sebagai peletak dasar kegiatan suatu proses pembelajaran dan mengajar. Peran guru dalam pembelajaran Penjas. Selain mentransfer atau menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa, peserta didik, seorang guru harus juga memainkan peran dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengoptimalkan perkembangan potensi peserta didik. Menurut Jamarah tahun 2000 merumuskan peran guru dan pembelajaran sebagai berikut. 1. Korektor. 2. Inspirator. 3. Informator. 4. Organisator. 5. Motivator. Keterampilan guru dalam pembelajaran Penjas. Keterampilan guru dalam mengajar, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, misalnya siswa dilihat untuk
saling menghargai satu sama lain. Guru membantu pembelajaran dengan salam, meminta ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa. Dengan begitu ada kesempatan siswa untuk menjadi seseorang pemimpin dan terjadi saling penghargaan antara siswa dan guru. Tujuan keterampilan guru dan membuka dan menutup pembelajaran yaitu siswa lebih paham akan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, meningkatkan minat siswa dan belajar, membantu siswa untuk mengetahui pembelajaran yang urut sehingga materi yang mudah dipahami. Model-model dan gaya atau strategi dalam mengajar pendidikan jasmani. Yang pertama, metode mengajar pendidikan jasmani. Menurut Mons dan Dual Yuan 2010, pendekatan pembelajaran metode pembelajaran adalah cara untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu tujuan yang diharapkan tercapai oleh siswa dan kegiatan belajar. Pendekatan yang sering digunakan dalam aktivitas pendidikan jasmani dan kesehatan yaitu ada 7. Di antaranya pendekatan pengetahuan keterampilan, pendekatan sosialisasi, pendekatan proporsional, pendekatan belajar, pendekatan motor learning, pendekatan permainan taktik, spektrum gaya mengajar. Model dan gaya dalam mengajar pendidikan jasmani. Gaya mengajar didefinisikan dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh guru dan dibuat oleh siswa di dalam episode atau peristiwa belajar yang diberikan. Macam-macam gaya atau model mengajar, diantaranya gaya komando, gaya latihan, gaya timbal balik, evaluasi diri, inklusi, penemuan terpadu, penemuan konvergen, penemuan mandiri, program rencana individu siswa, inisiasi siswa, melatih diri. Strategi mengajar pendidikan jasmani menurut Supandi 1992 mengatakan bahwa strategi belajar mengajar pendidikan jasmani merupakan kegiatan sebuah proses belajar mengajar dilaksanakan. Yang pertama, ruang lingkup strategi mengajar. Menurut Ega Trisna Rahayu, ruang lingkup strategi pembelajaran pendidikan jasmani adalah ada 4, yaitu pemilihan materi, komunikasi tugas, kemajuan materi, umpan balik dan evaluasi. Fungsi strategi pembelajaran pendidikan jasmani. Menurut Ega Trisna Rahayu 2013, fungsi-fungsi strategi pendidikan jasmani yaitu sebagai berikut. 1. Strategi berfungsi sebagai faktor determinal keberhasilan. 2. Strategi berfungsi sebagai pendekatan dasar kegiatan suatu proses pembelajaran mengajar. 3. Strategi berfungsi sebagai patokan atau ukuran keberhasilan. Ya, sekian dan terima kasih.